Oke, baiklah. Shalom, selamat sore buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita bersuka cita karena kita kembali bertemu di Zoom webinar kita, dan pada kali ini kita telah sampai ke hukum ke-9, yaitu jangan berdusta. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan ini yang dibawakan oleh hamba Tuhan Sis Lady, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang memberkati kami dengan limpahnya, yang memperjumpakan kami kembali pada hari Senin ini. Di sini kami rindu belajar firman-Mu mengenai hukum ke-9. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu Sis Lady, mengurapi dia dengan roh kudus-Mu, dan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, sinyal yang kami gunakan, wifi yang kami gunakan, bahkan semua perangkat, sehingga tidak terganggu oleh apapun, dan biarlah kiranya ini semuanya membawa kami lebih mengerti dan kami lebih beriman di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah namamu ya Tuhan yang memberkati kami dengan limpahnya. Kami datang dalam namamu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Silahkan Kak Lady. Amin. Amin. Apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar. Kak Lady. Sepertinya Kak Lady terlempar keluar ya. Tidak ada di dalam dia. Kita menunggu sebentar, mungkin Kak Lady akan segera masuk. Oke. Kalau Bu Ade di mana? Saya baik-baik saja. Kami di Medan, Sis. Oh, jauh-jauh kita ya. Kalimantan, di Sumatera, Kak Lady di Jawa, jauh-jauh kita semuanya. Kalau Bu Deborah? Halo Bu Deborah. Halo juga. Saya di Jakarta. Saya lagi ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Tapi hari ini sedikit yang hadir ya. Iya, biasanya jam begini sudah banyak. Iya, biasanya, tapi sepi kayaknya. Masuk lagi nanti. Baik, terima kasih. Kita akan mulai pelajaran kita. 2 yang terakhir, yaitu perintah ke-9, dan minggu depan kita akan masuk kepada perintah yang terakhir, perintah yang ke-10. Perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tuhan berfirman, kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita. Apa yang dimaksud dengan saksi dusta? Secara khusus, di sini dikatakan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, saksi dusta ini adalah tentang kita, sesama manusia. Manusia yang seperti apa yang tidak boleh kita dustai? Manusia yang seperti apa yang tidak boleh kita bicarakan sehubungan dengan saksi dusta? Mari kita belajar. Saksi dusta, Keluaran 20 ayat 16. Saya senang untuk bacakan bahasa Inggrisnya, supaya kita bisa belajar akar kata dari saksi dusta. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Jadi di sini saksi dusta ini adalah false witness. False witness. Bear false witness. Bear ini artinya memandang atau mempertimbangkan.
Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, bukan hanya mengucapkan, tetapi apabila saya sudah mempertimbangkan tentang saksi dusta, itu saya sudah melanggar perintah ke-9. Jadi mempertimbangkannya saja, maksudnya saja timbul dalam pikiran, itu sudah dosa. Ya, karena di sini akar katanya adalah bear. Bear itu artinya adalah mempertimbangkan, memandang. Jadi baru dari pandangan saja kita sudah berdosa, apalagi sampai keluar dari mulut. False witness. False witness artinya adalah saksi palsu. Saksi palsu ini adalah saksi yang tidak benar. Saksi tiruan, pura-pura, ya. Kemudian kata yang ketiga adalah neighbor. Neighbor artinya rekan kita. Jadi kita sudah tahu siapakah yang tidak boleh kita dusta, yang kita tidak boleh kita ucapkan dusta. Rekan tidak boleh, teman sejawat tidak boleh, kolega tidak boleh, teman, kawan, saudara, sesama, ya, teman yang jauh maupun teman yang dekat, suami, kekasih, tetangga, tidak boleh menjadi objek dari dusta. Tidak boleh sama sekali, ya. Kemudian kita belajar selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan saksi palsu? Tadi kita tahu saksi dusta, false witness, saksi palsu, saksi yang pura-pura, saksi tiruan, ini semua adalah false witness, ya. Apa yang dikatakan Testimonies of Jesus, kesaksian Yesus, Patriarch and Prophet. Halaman 309, paragraf yang kedua. Jangan mengucapkan saksi dusta. Apa yang dimaksud dengan saksi dusta? Dalam hal ini, tulisan yang berwarna biru saya akan bacakan, berbicara bohong dalam hal apapun. Setiap upaya atau tujuan untuk menipu sesama kita, ini dimasukkan dalam saksi dusta. Jadi, masih berupaya saja, masih tujuannya saja untuk menipu, itu sudah dosa. Ya, seperti tadi kata dasarnya, masih dalam pertimbangan saja, itu sudah dosa. Kemudian, niat untuk menipu, termasuk kepalsuan, gerakan mata, sinyal-sinyal dari mata, memberikan tanda-tanda dengan mata, kedipan mata, gerakan tangan, ekspresi wajah. Ya, ini sama dengan bersaksi dusta, saksi palsu. Ya, jadi jangan bilang saksi dusta itu adalah perkataan, tidak. Hanya dengan pandangan mata aja, kita kedipin satu mata, kasih tanda kepada orang untuk jangan, atau jangan bicarakan, atau bilang yang lain. Yang tadinya dia sudah mau jujur, kita cegah supaya tidak jujur dengan pandangan mata kita, dengan gerakan tangan kita, dengan ekspresi, ya, atau mulut dimonyong-monyongin. Nah, ini juga sama dengan kata-kata palsu. Berikutnya, semua pernyataan berlebihan yang disengaja. Jadi ada kata-kata yang berlebihan yang disengaja. Contoh misalnya, ketika saya katakan, orang ini luar biasa pelitnya. Ya. Luar biasa pelitnya. Misalnya kita bilang, sampai garam 1 butir aja nggak bakalan dikasih. Ini berlebihan, ya. Misalnya gitu ya, garam 1 butir aja nggak bakal dikasih. Ini berlebihan. Nah, ini adalah saksi palsu. Kenapa berlebihan? Karena kita belum pernah minta garam dari dia. 1 butir minta garam terus dia nggak kasih. Tapi kita tambahin untuk menggambarkan betapa pelitnya orang itu. Itu sebabnya di sini dikatakan petunjuk atau sindiran. Nah, ini juga menyindir. Untuk apa? Untuk menyampaikan kesan yang berlebihan. Ya. Atau untuk menyatakan satu fakta yang menyesatkan. Ini juga sama-sama kebohongan. Kemudian, upaya untuk mencemarkan nama baik sesama kita. Ini juga termasuk pelanggaran perintah ke-9. Jadi kalau saya mencemarkan nama baik sesama saya tidak tahu, saya tidak punya bukti,
tetapi saya mengatakan sesuatu yang mencemarkan nama baiknya. Ini adalah pelanggaran. Kemudian, kita memberi gambaran yang salah atau dugaan yang jahat, asumsi. Asumsi kita, oh, dia tidak datang hari Sabat. Oh, pasti kerja. Ini adalah apa? Gambaran yang salah. Apakah kita sudah pasti dia kerja pada hari Sabat? Karena dia tidak hadir di dalam gereja. Ya. Ini adalah saksi palsu. Fitnah yang membawa kebohongan. Atau menyembunyikan kebenaran. Jadi kebenaran, kita tahu sesuatu yang benar, tapi kita sembunyikan dengan sengaja. Sehingga mengakibatkan cedera pada orang lain. Jadi kalau kita menyembunyikan kebenaran, yang tidak mengakibatkan cedera pada orang lain, ini nggak termasuk. Ya. Yang dibicarakan di sini adalah kebenaran yang disembunyikan, sehingga orang lain cedera. Nah, ini yang dianggap sebagai saksi palsu. Ya, pelanggaran terhadap perintah ke-9. Kita bicara bohong, bagaimana dengan sertifikat vaksin palsu? Ini adalah juga pelanggaran sertifikat vaksin palsu. Ada juga orang yang, oh saya tetap disuntik, tapi saya disuntiknya misalnya oralit dimasukkan ke dalam darah saya. Ada yang seperti ini. Dia disuntik dengan oralit, tetapi keluarlah sertifikat vaksin palsu. Ada barcode-nya. Tetap saja ini saksi palsu. Ya, nggak ada hubungannya. Saya benar-benar ditusuk. Sehingga saya dosanya tidak separah orang yang hanya terima sertifikat vaksin palsu, tapi tidak pernah ditusuk, tidak pernah datang ke kliniknya. Saya lebih benar, kebohongan saya lebih sedikit. Nggak ada itu. Sama-sama palsu. Ya, sama-sama palsu. Jadi yang masih pakai sertifikat vaksin palsu, kita lihat nanti mereka inilah yang tidak akan lolos pada saat Sandelo. Tidak akan lolos. Kita akan belajar lagi nanti. Saksi palsu. Apalagi yang dimaksud dengan saksi palsu? PTBH 58, paragraf yang pertama. Kalau saya sudah belajar, saya sudah tahu sebabnya. Kalau saya makan gula, saya tahu sebabnya. Saya tahu akibatnya. Saya tahu ini melanggar reformasi kesehatan. Tetapi saya tetap makan gula. Saya sudah tahu akibat makan daging. Saya sudah tahu makan daging tidak dianjurkan di dalam reformasi kesehatan. Saya tahu bahkan ikan juga tidak dianjurkan dalam reformasi kesehatan. Tapi saya tetap lakukan. Sudah belajar, tidak menurut, adalah false witness. Saksi palsu. Dalam kegiatan berkebun, ada juga saksi palsu. Apa itu saksi palsu dalam hal berkebun? Ketika saya menggarap tanah, saya country living, saya beli sebidang tanah, kemudian saya garap tanah itu, dan tanah itu gagal memberikan hasil yang memadai. Sebabnya apa? Sebabnya saya lalai. Saya tidak merawat dengan baik. Saya masih bolak-balik ke kota. Saya percayakan sepenuhnya kepada tukang kebun. Ya, sehingga tukang kebun tidak merawat dengan baik. Sementara saya pergi-pergi dan tidak merawat, tidak mengawasi tukang-tukang ini. Kemudian, tanaman saya tidak ditanam pada waktu yang tepat. Misalnya, menanam tomat musim hujan. Ya berjamur, tidak jadi. Menanam semuanya, sudah habis beli bibit, sudah habis beli pupuk. Ternyata tidak membawa hasil yang baik. Dan hanya mengerjakan, saya menggarap kebun, tapi saya hanya mengerjakan pekerjaan meratakan tanah. Lalu kita bilang apa? Oh, saya baru meratakan tanah, lalu saya bilang, oh tanah ini keras, tidak produktif. Ya, saya mengutuk tanah itu. Saya memberikan kesaksian palsu bahwa tanah ini tidak produktif. Padahal saya yang tidak mengerti metode-metode yang tidak mau belajar metode-metode bertani. Saya tidak punya planning yang baik. Kemudian saya hanya memberikan kontribusi tenaga yang sedikit, mempekerjakan banyak pekerja, tetapi saya tidak mengawasi para pekerja. Saya tidak sabar. Saya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya instan, karena saya mau mendapatkan hasil yang banyak. Saudara-saudara, ketika saya mengatakan dan mengutuk lahan itu,
itu artinya saya juga false witness. Ya, saya false witness. Saya menuduh Tuhan memberikan saya tanah yang tidak produktif. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari kitab suci, setelah tanah itu digarap selama beberapa tahun, hasilnya diambil, harus diistirahatkan. Dan kemudian tanamannya nggak boleh satu jenis terus. Misalnya, saya tanam jagung. Selama 7 tahun saya tanam jagung terus, 10 tahun saya tanam jagung terus. Nggak bisa seperti itu. Jenis tanamannya harus dirubah, kemudian tanahnya harus diistirahatkan. Kita belajar banyak, ya, belajar banyak dari perjanjian lama. Dan juga, kalau kita mau juga mengikuti petunjuk Kristus, kita seperti yang kita pelajari di perintah yang ke-8, jangan mencuri. Ya, kalau kita panen, kita ambil semua, kita raup semua, tidak ada yang kita sisakan untuk orang-orang miskin. Nah, ini juga berakibat terhadap produktivitas tanah kita. Ya, Tuhan katakan kita harus mengikuti petunjuk Kristus kalau kita mau mengusahakan tanah. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah bagaimana menanam, bagaimana mengistirahatkan, bagaimana memanen. Semuanya ada petunjuknya. Nah, jangan salahkan kalau saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun saya. Saksi palsu. Yang berikutnya, saksi palsu pada waktu penganiayaan. Saudara-saudara, pada waktu penganiayaan akan banyak yang tersandung dan jatuh. Yang saya katakan tersandung dan jatuh, ini bukan orang luar, bukan orang dunia, tetapi ini adalah orang yang sudah belajar tentang perintah-perintah Tuhan. Orang yang sudah berada dalam kelompok pemelihara hukum. Tapi mereka tersandung, mereka jatuh, mereka murtad. Dan ketika mereka murtad, ya, mereka akan menjadi saksi palsu untuk mengkhianati saudara-saudara mereka. Ya, kita nggak perlu terkejut karena Kristus sudah memperingatkan kita tentang hal ini. Jadi kalau sekarang ada terang yang diberikan tetapi kita tolak, ingat bahwa inilah nanti calon-calon saksi palsu pada saat persidangan dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus akan dibawa ke hadapan pengadilan dan kepada mereka akan dituduhkan segala sesuatu, dan orang-orang yang tadinya satu iman tapi murtad, mereka lah yang akan menjadi saksi palsu. Sama seperti ketika Yesus diadili, siapa saksi palsunya? Orang Yahudi. Bukan orang Roma yang jadi saksi palsu. Tetapi orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Mereka adalah pemelihara hukum Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terus giat dalam melakukan upacara dan tata cara ibadah Yahudi. Mereka yang akan menjadi saksi palsu. Jadi kalau sekarang saya dapat terang, saya tidak lakukan, apakah itu terang kesehatan, apakah itu tentang terang kebenaran masa kini, tentang iman, tentang karakter, saya tidak lakukan, saya tidak enyahkan semua kekhawatiran dan ketakutan, siap-siap, kitalah nanti yang akan menggenapi nubuatan, kitalah nanti yang akan menjadi saksi palsu bagi saudara-saudara kita. Apalagi yang Roh Nubuat katakan tentang saksi palsu ketika penganiayaan. Siapakah mereka yang akan menjadi saksi palsu? Mereka ini adalah orang-orang yang memilih setan sebagai pemimpin mereka, sebagai penguasa mereka. Mereka menolak anak Tuhan, Yesus Kristus. Itu sebabnya pekabaran masa kini, present truth adalah, salah satunya adalah iman Yesus. Bukan iman kepada Yesus, tapi imannya Yesus, imannya si Yesus yang harus kita pelajari dan harus kita miliki. Kalau saya tidak memiliki iman seperti Yesus, maka saya akan menjadi saksi palsu nanti pada waktu penganiayaan. Ya. Tuhan kita ini memiliki kebaikan, belas kasihan, cinta yang tidak kenal lelah. Hatinya selalu tersentuh dengan kesengsaraan manusia. Dia menerima pembunuh pun dia terima. Dia nggak pernah pilih-pilih, oh ini nggak boleh, oh kamu tidak boleh, oh kamu bukan anggota saya, oh kamu beda dengan saya,
Oh, kamu tidak belajar satu grup dengan pendalaman Alkitab saya. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Pembunuh pun dia terima. Orang-orang yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh manusia dan yang akan dilakukannya. Ya, ketika Roh Tuhan yang sekarang sedang menahan 4 mata angin, ketika Roh Tuhan menyingkirkan, melepaskan tangannya, ya, malaikat yang menahan 4 mata angin dilepaskan, tangannya dilepaskan, maka manusia akan berada di bawah kemurtatan besar. Ya, saudara-saudara, kalau mau tidak murtad itu dari sekarang. Karena ketika penganiayaan terjadi, ketika kesusahan terjadi, kita tahu tadi bahwa akan ada pergolakan dunia. Akan ada peperangan secara global. Dan ini apabila terjadi, tidak ada lagi pintu untuk bertobat. Tinggal pengumuman, kita murtad atau tidak. Sekaranglah waktunya untuk mengumpulkan terang. Sekaranglah waktunya untuk mengerti dan melakukan terang itu, supaya minyak kita bertambah, lampu kita semakin menyala. Mereka yang tidak menerima terang, mereka yang menolak terang, mereka akan memilih Barabas. Mereka akan menolak Kristus, dan mereka lah yang akan menjadi saksi palsu pada masa penganiayaan terjadi. Kapan penganiayaan dimulai? Kapan penganiayaan dimulai? Kita mau tahu kapan saksi palsu ini muncul. Apakah saya nanti? Ya, sayakah itu? Kalau memang itu saya, kapan saya akan mulai menjadi saksi palsu? Saudara-saudara, ketika Kristus ada di bumi, kita belajar dari sejarah. Waktu Kristus ada di bumi ini, siapa yang mereka pilih? Waktu Pilatus menawarkan, siapa yang mau dipilih untuk dibebaskan, Barabas atau Yesus? Dunia pada saat itu dilambangkan dengan kelompok Yahudi di Yerusalem. Mereka memilih Barabas. Hari ini pilihan itu pun sama. Jadi kapan dimulai penganiayaan? Penganiayaan dimulai ketika dunia dan gereja membuat pilihan yang sama. Mereka lebih memilih Barabas daripada Yesus. Mereka lebih memilih peraturan dunia daripada kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Saudara, kita ingat tandanya ya. Ketika dunia dan gereja tiba-tiba membuat pilihan yang sama, maka yang berikutnya terjadi adalah apa? Pengkhianatan, penolakan, penyaliban Kristus akan dilakukan kembali. Dan ini akan dilakukan dalam skala yang lebih besar. Kalau dulu hanya Yerusalem, kalau sekarang dalam skala global, dunia. Orang-orang akan dipenuhi dengan sifat-sifat musuh. Siapa itu musuh kita? Setan. Dan mereka akan tertipu oleh setan, dan mereka tidak bisa lagi melepaskan diri dari tipuan setan itu. Mata mereka menjadi jahat, seluruh tubuh akan penuh dengan kegelapan, dan mereka akan lebih sayang kepada pemimpin daripada kepada Kristus. Mereka nggak suka dengan pernyataan kebenaran kalau itu menyinggung pemimpin mereka. Ya, karena apa? Karena lebih sayang sama pemimpinnya daripada sama Kristus. Ini Bible komentar yang katakan ya. Mereka lebih sayang memberikan kasih sayang mereka kepada pemimpin manapun selain Kristus, dan mereka akan mendapati diri mereka berada di bawah kendali tubuh, jiwa, dan roh dari kegilaan yang begitu memikat, sehingga di bawah kuasa yang gila itu, jiwa-jiwa ini berpaling dari kebenaran dan mereka percaya kepada kebohongan. Ya. Mereka lebih cinta kepada manusia daripada kebenaran Kristus. Kenapa? Karena kebenaran Kristus ini terlalu keras. Sementara pemimpin manusia, mereka bicara yang lembut dan menyenangkan. Mereka yang berpaling dari kebenaran, mereka yang tidak menyukai kebenaran, mereka akan mempercayai kebohongan. Jiwa mereka dijerat dan diambil, dan dengan setiap tindakan mereka akan berseru, lepaskan Barabas, salibkan Kristus. Jadi kapan penganiayaan dimulai? Ketika dunia dan gereja bersatu. Church and state.
Inilah patung binatang. Patung binatang adalah ketika gereja dan dunia bersatu. Kalau ini sudah terjadi ya pada zaman kegelapan ya tahun 538 sampai 1798 selama 1260 tahun gereja dan negara sudah pernah bersatu. Dan ini akan diulangi lagi. Inilah yang menjadi masa penganiayaan bagi para reformator kita pada zaman dahulu. Dan ini akan terjadi dalam skala yang lebih besar lagi. Kalau dulu tahun 538 terjadi hanya di sekitaran Eropa. Tapi sekarang ini akan terjadi dalam skala dunia. Jadi di mana-mana, bukan hanya Eropa. Di semua benua, di semua negara, di semua provinsi. Ini akan terjadi. Tandanya adalah kapan saksi palsu akan dikeluarkan? Kalau gereja dan dunia bersatu di dalam mengikuti perintah-perintah dunia. Apa tandanya? Gereja menyimpang dari kebenaran. Gereja menyimpang dari kebenaran, kita tidak perlu takut ya. Mereka menginjak-injak hukum Tuhan. Mereka menginjak-injak hukum Tuhan. Di bawah kaki mereka. Ya. Mereka tidak suka dengan hukum Tuhan apabila ini dikumandangkan. Mereka lebih suka mendengar seruan-seruan yang lembut, khotbah-khotbah yang manis. Mereka tidak suka dinyatakan kesalahannya. Kenapa? Karena kalau melihat kepada hukum Tuhan, kesalahan akan dinyatakan. Kesalahan kita akan ditunjukkan, jadi mereka nggak suka itu. Ya, mereka lebih suka tinggal dalam kegelapan. Mereka tidak pernah menyesal secara hati nurani. Dan mereka akan melakukan perbuatan bapak mereka, yaitu iblis. Dan mereka akan bertanya seperti Yudas, perkataan mereka akan sama. Inilah saksi palsu, kata-katanya akan sama. Sama dengan Yudas. Apa yang dikatakan Yudas? Kalau kuserahkan Yesus, aku dapat apa? Apa yang kamu mau kasih untukku? Saksi palsu, orang-orang yang belajar perintah Tuhan, hukum Tuhan, tapi menginjak-injak, orang yang belajar tentang reformasi kesehatan, tapi tidak melakukannya, mereka akan menjadi orang-orang yang bertindak seperti Yudas. Mereka akan menjual saudara mereka demi keuntungan pribadi. Kristus pun sekarang sedang dikhianati dalam pribadi orang-orang kudusnya. Bagaimana Kristus dikhianati? Dengan tidak melakukan perintahnya. Sama seperti tadi, kutipan yang pertama, kalau saya belajar tentang reformasi kesehatan, tapi kenyataannya saya tidak melakukan reformasi kesehatan, maka saya adalah saksi palsu. Dan ketika saya menjadi saksi palsu, maka nanti pada penganiayaan, sayalah yang akan menyerahkan saudara-saudara saya demi keuntungan saya sendiri. Apalagi saksi palsu. Saksi palsu adalah khotbah. Khotbah apa? Khotbah-khotbah yang membicarakan tentang pekerja-pekerja yang diutus Tuhan. Jadi pekabaran-pekabaran yang ngomongin tentang pekerja-pekerja yang diutus Tuhan. Kalau pekerja-pekerja yang jahat, ini nggak termasuk. Ya. Kalau saya membicarakan pekerja-pekerja yang jahat, bukan ini yang dimaksudkan dalam kutipan Bible Commentary ini. Tetapi yang dimaksud dalam kutipan Bible Commentary ini adalah kalau khotbah itu membicarakan tentang pekerja-pekerja yang mengabarkan kebenaran yang diutus Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ada kecemburuan. Oleh karena ada pikiran jahat. Ya, pikiran jahat, kecemburuan. Kenapa? Oh, saya punya pengikut, dia punya pengikut. Pengikut saya diambil oleh dia. Maka saya membicarakan tentang pekabaran dia. Saya menunjuk-nunjuk tentang pekabaran dia. Mencari-cari tentang kesalahannya. Ya. Padahal sesama pekerja, sesama pengkhotbah, mereka tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Ya, sesama pekerja yang diutus Tuhan. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Jadi saudara-saudara berhati-hati, jangan pernah kita membandingkan pengajaran yang sana, lalu kita bicarakan di sini. Oh, orang sana diajar begini. Itu salah ya. Itu salah. Ini begini-begini. Dia kutip, dia tuding orang yang belajar di sebelah sana. Padahal kita tidak tahu apa yang dia pelajari, kita hanya mengambil sepotong,
lalu kita tambahi dengan bunga-bunga menjadi kesaksian palsu. Dari mana saya yakin bahwa pengkhotbah yang di sebelah sana bukan diutus oleh Tuhan? Nanti kita akan belajar kenapa kita tidak boleh menghakimi seperti itu. Saksi palsu. Gosip. Gosip adalah saksi palsu. Ya, Testimonies for the Church volume yang keempat. Orang yang selalu bicara, gosip, kasih kesaksian palsu, sehingga membuat perselisihan. Menabur benih perselisihan dan menimbulkan perselisihan, inilah saksi palsu. Ya, berhati-hati dengan gosip. Gosip beda dengan asumsi. Kita akan bicara tentang asumsi nanti. Ini gosip ini, ya, apa istilahnya, digosok makin sip. Kita kasih bunga-bunga, kita tambah-tambahin supaya seru pembicaraannya, sehingga menimbulkan perselisihan. Jadi beda gosip dengan pekabaran, dengan kesaksian. Ya, kalau menimbulkan perselisihan, maka ini namanya gosip. Ya, saudara-saudara, berhati-hati dengan pembicaraan ini. Lebih baik kita berdiam diri kalau kita tidak benar-benar mengetahui kebenarannya. Ini asumsi. Asumsi beda dengan gosip, ya. Bible Commentary mengomentari tentang 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-11 ini banyak sekali instruksi di dalamnya, perintah-perintah. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang cenderung untuk melihat hal-hal menurut penglihatan manusia dapat membuat kesalahan yang sangat besar. Saudara, kalau saya menilai sesuatu berdasarkan apa yang saya lihat saja, ya, saya sedang dalam bahaya yang besar untuk membuat kesalahan. Ya. Mengkritik, nah ini dia. Mengkritik seringkali kita anggap sebagai kritik yang membangun. Nggak ada kritik yang membangun. Yang ada adalah kritik, lalu kemudian berlanjut menjadi menghakimi. Kemudian berlanjut menjadi apa? Menghukum. Habis menghakimi jadi hukuman. Ini udah urutannya. Jadi pekerjaan yang tidak pernah diberikan Tuhan kepada manusia adalah 3. Mengkritik, menghakimi, menghukum. Ini tidak pernah diberikan kepada manusia. Itu sebabnya kalau saya mengkritik pengkhotbah yang satu, saya mengkritik pengabaran yang satu, saya ini sedang menjadi agen setan. Saya sedang menjadi agen setan. Karena pekerjaan yang tidak pernah ditetapkan Tuhan untuk manusia adalah mengkritik, menghakimi, dan menghukum. Saudara-saudara, ada jauh lebih baik untuk kemajuan rohani kita. Kalau apa? Kalau saya kasih tahu cacat saya kasih tahu kekurangan saya selidiki hati saya, daripada saya cari-cari kesalahan orang, cari-cari dugaan-dugaan jahat, memberikan kesaksian palsu, menebarkan kebencian, dan menuduh saudara-saudara. Ya. Ini jauh lebih baik kalau saya memberitahu, membeberkan kecacat saya, kekurangan saya, daripada saya mengkritik orang lain. Maka kritik ini akan maju lagi nanti, bertambah dosisnya menjadi menghakimi. Setelah menghakimi, naik lagi dosisnya menjadi menghukum. 3 pekerjaan yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia sekarang, ya, bukan nanti. Kalau nanti 144.000 memang diberikan untuk menghakimi dan menghukum, ya, orang-orang yang bangkit pada kebangkitan yang kedua. Tapi sekarang tidak diberikan kepada manusia. Yang berikutnya, Amsal 19 ayat 5. Apa hukumannya bagi saksi palsu? Saksi palsu tidak akan bebas dari hukuman. Orang yang menghembuskan kebohongan tidak akan luput dari hukuman. Semua ada bagiannya. Tuhan tidak pernah menganggap enteng hukum ke-9, hukum ke-4, hukum ke-5, tidak ada. Semuanya sama. Melanggar, dihukum. Menurut upah hidup yang kekal. Apalagi yang termasuk dengan saksi palsu. Bersungut, mengeluh, ini adalah pelanggaran terhadap perintah ke-9. Kita baca kutipannya, Steps to Christ, kebahagiaan sejati. 116
paragraf yang pertama. Bersungut dan mengeluh pelanggaran perintah ke-9. Jika kita memang melambangkan Kristus, jadi kita ini adalah gambarannya Kristus ya. Kita ini serupa, diciptakan serupa dengan Kristus. Kita ini merepresentasikan Kristus. Nah, kalau saya memang merepresentasikan Kristus, maka saya akan membuat pelayanan kepada Kristus ini adalah sesuatu yang menarik. Ya, saya melayani, tapi saya berkeluh kesah. Ini melayani, orang-orang nggak ada yang datang, orang nggak ada yang dengar saya, nggak ada yang peduli sama saya berkorban terus. Bagaimana saya melambangkan Kristus, tapi saya bersungut dan mengeluh dalam pelayanan kepada Kristus. Saya harus membuat pelayanan Kristus itu menarik. Orang-orang Kristen yang merasa suram dan sedih dalam jiwa mereka, menggerutu, mengeluh, mereka sedang memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan mereka. Mereka sedang memberikan gambaran yang salah tentang kehidupan pengikut Kristus. Mereka memberi kesan bahwa Tuhan tidak senang kalau anak-anaknya bahagia. Jadi, apalagi kalau country living, ini banyak sekali seperti ini. Orang yang country living bangga sekali kalau susah hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Kita country living itu adalah kita menurut Tuhan. Kita harus ciptakan rasa sukacita karena sudah bisa menuruti perintah Tuhan. Ya, saya sering mendengar orang country living mengeluh, aduh jalan saya susah, saya nggak bisa beli tahu, saya sudah susah, nggak pernah bisa nggak bisa ke pasar lagi, mengeluh terus. Ketika saya mengeluh, orang bilang apa? Oh, berarti country living itu cari susah sebelum waktunya. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Dalam hal ini, orang-orang yang bersungut dan mengeluh, mereka memberikan kesaksian palsu tentang Bapa surgawinya. Ya, saudara-saudara berhati-hati. Ini sekedar kesaksian. Ya, saya dan keluarga melayani dalam Zoom, kesehatan, buku-buku. Jadi biasanya kami kirim buku itu sekali seminggu ya, setiap hari Minggu saja. Nah, tapi kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang urgent ya, darurat. Boleh nggak sekarang? Soalnya saya mau pergi. Boleh nggak dikirim sekarang? Sehingga selain hari Minggu, kami harus turun lagi untuk mengirimkan buku-buku. Ya, jadi kalau hari Minggu ya kami ada tetangga ya, keluarga Pak Adiat Sarman, mereka bawa sayur ke kota, biasanya kami menitip. Jadi kami nggak perlu turun. Mau hujan kek, mau petir kek, buku-buku kami aman karena naik mobil. Nah, tetapi kalau ada buku-buku yang harus dikirim, padahal kami bermaksud setiap hari Minggu ya, tetapi dia minta untuk segera. Kemudian kami harus turun hari Senin untuk mengirim buku. Lalu tiba-tiba datang lagi pesanan buku hari Selasa atau hari Rabu, lalu kami turun lagi. Ya, sering ada selentingan. Ya, ada orang yang berkunjung lalu bilang, oh ini country living begini ya, turun-turun ke kota terus. Mereka menganggap kami ini bersenang-senang. Enak kalian ya, turun terus ke kota. Mereka tidak tahu kan? Mereka tidak tahu kami turun ke kota, memikul, bisa-bisa 40 kilo yang kami pikul, naik motor. Ya, itu bagaimana membayangkannya ya. Turun dari gunung, jalan berbatu, kadang harus hujan, kita harus ambil plastik untuk bungkus. Meninggalkan anak-anak di rumah yang masih kecil-kecil. Tetapi karena kami bersukacita, kami seringkali dianggap sedang happy-happy. Ya. Tapi tadinya saya agak sedikit miris ya. Aduh, kok begini ya? Beban saya dianggap orang saya sedang bersenang-senang. Padahal dia tidak tahu. Ini beban semua yang kami pikul ini. Kalau memang mereka mau, kami dengan senang hati berbagi. Kami dengan senang hati melepas pekerjaan ini gitu kan, karena ini beban. Tetapi setelah membaca buku Kebahagiaan Sejati, ternyata memang harus seperti itu. Ketika saya melayani Tuhan, saya harus terlihat sebagai orang yang sangat bergembira. Jangan sampai orang melihat beban itu dari kita.
Saudara-saudara yang melayani Tuhan, jangan pernah tunjukkan bebanmu kepada orang lain. Bersukacita. Simpan beban itu hanya untuk dirimu dan Tuhan saja. Karena kalau kau ceritakan beban itu artinya kita sedang dalam bahaya menjadi saksi palsu. Saudara-saudara, jangan pernah ceritakan bebanmu dalam pelayanan. Ya. Mungkin di sini ada misionaris, mungkin di sini ada yang melayani sebagai guru, misionaris guru, atau ada yang melayani sebagai penginjil literatur, atau ada yang melayani sebagai hamba Tuhan pendeta. Jangan bagi bebanmu, tapi tunjukkan selalu sukacitamu ketika dalam kesusahan. Tidak perlu berbagi. Apapun yang kau alami, simpan itu untuk dirimu dan Tuhan saja. Karena ketika melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu. Kalau saya berbeban, kalau saya tidak sanggup, Tuhan pasti bantu. Orang ini pekerjaannya kok. Ngapain cerita ke orang, ngapain sharing ke orang. Nggak bakalan mereka bisa bantu. Jadi yang ada adalah apa? Kita melemahkan iman orang. Jangan bersungut. Bagi yang sudah counter living, jangan bersungut. Nggak mungkin counter livingnya akan bercahaya kalau kita terus-terus mengeluarkan persungutan, keluhan. Ya. Apalagi yang masih cari tanah. Pura-pura miskin supaya dapat tanah gratis, tanah murah. Ini saksi palsu. Jangan lakukan itu. Kalau memang punya uang berapapun itu, sebutkan saja. Ya. Jangan supaya menekan harga tanah. Ini saya terus terang, ini kejadian nyata ya. Menekan harga tanah, datang pura-pura miskin. Atau kalau kita mau membeli sesuatu, ini sering terjadi. Berlagak seperti orang lokal supaya dapat harga murah. Atau ada yang pernah bilang sama saya, ya, ada yang pernah bilang sama saya, kalau saya mau cari material, saya naik motor, nggak mau naik mobil. Supaya orang kirain saya orang miskin, jadi harganya nggak mahal-mahal. Saudara-saudara, ini kita anggap sebagai kebijakan, tapi ini saksi palsu di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Kalau kau memang sukanya naik motor, jangan bilang mau naik motor supaya dapat harga murah. Kalau memang untuk mencari harga, price checking ya, kita wajar kalau untuk mengecek harga wajar. Tapi jangan hubungkan kemiskinan dengan harga murah. Kita memberi kesan yang tidak benar. Tuhan marah. Tuhan marah. Saksi palsu yang berikutnya. Berpura-pura. Contohnya adalah Ananias dan Safira. Pura-pura. Punya tanah besar, jual tanah tapi pura-pura uangnya sedikit. Banyak seperti ini. Supaya apa? Mungkin takut diminta orang, ya, seperti Ananias dan Safira. Ini dijadikan contoh. Saudara-saudara, kalau saya memberikan kesaksian palsu, ya, saya punya uang, tapi saya berpura-pura supaya saya terlihat seperti orang yang miskin. Ya, ini adalah kesaksian palsu. Kalau saya menampilkan image yang palsu di hadapan manusia, berarti kita sedang memberikan image yang palsu di hadapan Tuhan. Sama, ya, pelajaran mencuri kemarin. Bagaimana saya dealing, bagaimana saya berhubungan dengan manusia kalau saya curang, tawar terlalu kikir, kalau saya overreaching dalam hal mengambil keuntungan, ya, terlalu banyak mengambil keuntungan kalau saya berdagang. Kalau ini saya lakukan, maka saya juga sama sedang melakukan hal yang sama kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, teguran ini adalah untuk saya. Saya juga berkaca. Jangan-jangan saya pernah seperti ini. Bikin image sesuatu, saya mau menggiring image orang, supaya orang satu opini dengan saya. Tidak perlu bicara, tapi saya bikin sesuatu kesan untuk dilihat orang. Ini adalah saksi palsu. Kalau memang kita sadari kita pernah bersaksi palsu, kita pernah menjadi false witness, sekarang waktunya untuk bertobat.
Apa yang kita lakukan kalau sudah terjadi seperti ini? Review and Herald, Mei 28, 1889, paragraf yang ke-13. Jika engkau sudah pernah berdusta, jika engkau sudah memberikan kesaksian palsu, jika engkau sudah salah menilai, salah berasumsi tentang saudaramu, jika engkau sudah salah mengutarakan perkataannya, jika engkau sudah mengejek saudaramu, jika engkau sudah melukai wibawa saudaramu, melukai wibawa ini juga false witness ya. Dengan cara apapun, ya. Jika engkau sudah melukai wibawanya dengan cara apapun, ini adalah kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Pergi langsung. Pergi langsung kepada orang-orang dengan siapa engkau sudah berbicara. Jadi saya misalnya, saya salah berasumsi tentang adik saya, tapi saya bicarakan kepada suami saya. Saya bicarakan adik saya kepada suami saya menurut asumsi yang berkembang di otak saya sendiri. Kalau pernah seperti itu, pergi langsung. Saya harus pergi ke suami saya. Ya. Saya harus pergi ke suami saya karena itu teman saya berbicara ya. Dia yang mendengar asumsi saya. Dan saya harus tarik kembali semua pernyataan saya yang sudah melukainya. Saya harus tarik kembali. Akui kesalahan yang sudah kau lakukan terhadap saudaramu, karena dosamu akan dibebankan kepadamu dalam buku catatan, sampai engkau melakukan semua yang ada dalam kekuatanmu untuk memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan oleh kata-katamu. Jadi kita sudah memberikan kesaksian palsu kepada orang, sehingga orang itu jadi berasumsi negatif tentang si yang kita bicarakan itu. Nah inilah kejahatan yang sudah dilakukan oleh kata-kata. Saya harus tarik kembali kata-kata saya, dan ketika engkau telah melakukan semua yang Tuhan tuntut daripadamu, maka pengampunan akan ditulis di atas namamu. Kalau saya sudah pernah memberikan kesaksian palsu, datanglah kepada orang yang siapa saya berbicara, dengan siapa saya berbicara. Tarik kata-kata itu. Ya, tarik kata-kata itu. Akui bahwa saya salah. Saya sudah salah. Ya. Jadi bukan datang ke orang yang digosipkan, ya. Nah, saya misalnya menggosipkan presiden kepada anak saya. Nah, kalau asumsi saya salah, saya harus datang ke anak saya dan saya harus perbaiki itu. Kata-kata itu. Bukan saya datang ke presiden, lalu saya katakan, oh saya sudah ngomongin kamu kemarin tentang ini begini. Bukan ya. Tapi kepada siapa saya berikan kesaksian palsu itu secara tidak saya sadari, itulah yang harus saya datangi dan tarik kembali kata-katanya. Kata-kata yang salah itu. Asumsi. Kalau masih asumsi, nggak boleh diumumkan. Nggak boleh dikabarkan. Nah, contoh seperti ini. Ini Mount of Blessing. Ya, 59, halaman 59, paragraf yang kedua. Kalau ada masalah-masalah kesulitan di antara saudara-saudara, jangan dibicarakan di hadapan orang lain. Tapi harusnya dibicarakan di antara mereka sendiri. Dengan apa? Dengan roh kasih pengikut Kristus. Ya. Jangan sampai keluar dari lingkaran inti kekeluargaan. Nggak perlu disingkapkan di hadapan orang lain. Contoh maksudnya saudara-saudara ini adalah saudara-saudara seiman ya. Saudara-saudara seiman. Saya punya masalah misalnya dengan misalnya ini kami satu rumah ada 8 orang ya. Ada 8 orang, kami yang sekeluarga 5, kemudian ada teman-teman kita yang ikut tinggal bersama kami 3 orang. Lalu saya punya masalah dengan yang 3 orang ini. Kemudian yang 3 orang ini saya bicarakan kepada tetangga saya. Oh si ini begini, si ini begini. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Kalau ada masalah, bicarakanlah langsung di dalam rumah itu. Ya, bicarakannya dengan bagaimana? Dengan roh kasih. Ya. Supaya apa? Supaya kejahatan bisa dicegah. Kalau saya beberkan keluar dari rumah, maka saya tidak bisa mencegah arus kejahatan.
maka ini bisa menjadi akar kepahitan. Dan banyak orang yang akan dicemari dan akan hancur karena kepahitan. Ya. Jadi saya harus membicarakannya di dalam rumah dulu. Di mana komunitas yang terkecil dari orang-orang yang mempunyai masalah itu. Ya. Bagaimana saksi palsu? Menambahi kata-kata palsu. Jadi kalau saya bersaksi, saya tambahin sedikit ya. Oh, ini ada khotbah dari pendeta A. Lalu saya tambahin sedikit. Saya kasih warna-warna sedikit, bumbu-bumbu sedikit. Nah, di mata Tuhan, kita ini dianggap sebagai pelanggar hukum. Pelanggar hukum Tuhan, yaitu hukum ke-9. Ya. Kita tambah-tambahin, kita hias-hias, supaya orang tertawa, supaya orang tertarik. Ya. Atau mungkin supaya mencairkan suasana, kita tambahin lelucon. Ini juga salah. Ini juga salah. Apa contohnya? Menambahi kata-kata palsu. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh. Contohnya adalah setan. Ya, setan ini adalah bapa dari segala dusta. Ya, bapa dari segala pendusta. Jadi kalau kita mau belajar kebohongan, ya belajarlah dari setan. Ya, musuh berbicara melalui ular. Ya, jadi ular ini bukan objek, bukan pelaku pendusta, tapi dia adalah media, ya, media pendusta. Contoh sekarang, saya mau memberikan saksi palsu melalui status WhatsApp. Nah, status WhatsApp, aplikasi WhatsApp sudah menjadi ular, ya. Rohnya roh siapa? Rohnya roh setan. Medianya WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, ini banyak ular-ular modern sekarang ini yang menjadi media untuk menebarkan kebohongan, memberikan kesaksian palsu tentang Sang Pencipta. Apa itu? Contohnya, saya posting status, waduh, berat sekali beban hidup ini. Ini bersungut, mengeluh. Ngapain diposting di WhatsApp? Ya. Ini sudah sama, roh setan menggunakan ular untuk berbohong. Kalau saya postinglah segala sesuatu yang berhubungan dengan keagungan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Jangan saya mengeluh di status WhatsApp atau di Instagram. Ini false witness namanya. Kita mau belajar dari tipuan setan. Apa yang Tuhan katakan sebenarnya dalam Kejadian 2 ayat 16? Yahweh Elohim, dia beri perintah kepada manusia, dia berfirman apa? Dari segala pohon di taman ini, engkau bebas memakannya. Tapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tipuan setan bagaimana? Tipuan setan adalah kalimat tanda seru. Ingat ya, firman Tuhan itu tanda seru. Tapi setan bikin tanda tanya. Ya, ini tadi. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, ini tanda seru. Tetapi ketika setan menggoda manusia, dia bikin tanda seru ini menjadi tanda tanya. Benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Tanda tanya. Jadi segala sesuatu yang udah diserukan, yang sudah diserukan, dipertanyakan. Reformasi kesehatan katakan jangan makan daging, dipertanyakan lagi. Saya ini anemia, saya ini begini, begitu. Sudah tahu, sudah dibilang tanda seru. Dipertanyakan lagi. Ini dia. Ini adalah tindakan-tindakan apa? Awalnya setan untuk menipu. Barulah setelah dia bikin tanda seru menjadi tanda tanya, barulah dia keluarkan bisa terakhirnya. Apa yang dikatakan? Kamu pasti tidak akan mati. Saya tadi searching akar kata dari mati ini ternyata dibinasakan. Jadi kita bisa juga ganti kalimatnya seperti ini. Kamu pasti tidak akan dibinasakan kalau makan pohon ini, buah pohon ini. Kamu pasti tidak akan dibinasakan. Artinya Tuhan tidak akan menghukummu kok. Kamu pasti tidak akan dibinasakan. Saudara-saudara, bukankah ini saksi palsu? Bukankah ini saksi palsu? Saya menambahi kata-kata palsu.
Ketika saya merubah kalimat perintah menjadi sesuatu yang dipertanyakan, saya akan masuk kepada langkah yang kedua, yaitu menambahi dan merubah firman itu sendiri. Saudara-saudara, kebohongan itu tidak akan bisa kita deteksi. Tidak bisa kita deteksi. Lebih baik jauhi sama sekali. Slide terakhir saya. Saudara-saudara, inilah tangga iman kita. Tangga karakter kita. Matius 15 ayat 19 katakan, dari hatilah timbul pikiran-pikiran yang jahat. Hati kita sebenarnya yang jahat. Kenapa kata-kata kita jadi palsu? Karena hatinya sudah palsu. Jadi nggak mungkin ada kata-kata palsu keluar nggak sengaja, nggak mungkin. Kenapa ada terjadi perzinahan? Karena ada kenajisan yang dipelihara. Kenapa terjadi pencurian? Karena ada niat yang sudah dipupuk. Kenapa terjadi saksi palsu? Karena hatinya sudah jahat. Itu sebabnya hati harus dimurnikan. Hati harus dimurnikan. Kutipan HLV 107 paragraf yang keempat. Orang yang berusaha masuk ke surga dengan usaha sendiri, orang yang berusaha memelihara hukum dengan usaha sendiri, melaksanakan 10 hukum dengan usaha sendiri, mereka sedang mengusahakan kemustahilan. Kehidupan pengikut Kristus bukanlah modifikasi. Bukan modifikasi, tetapi transformasi. Beda modifikasi. Modifikasi ini bentuk aslinya masih ada. Contoh mobil saya Avanza. Saya modifikasi. Yang tadinya bannya 4 jadi 5. Ya, tapi bentuk aslinya 4. Masih 4, cuman saya tambahin 5. Ya. Ini namanya modifikasi. Tapi kalau transformasi itu artinya berubah total. Misalnya, mobil Avanza berubah menjadi sedan. Nah, ini namanya transformasi. Ya. Jadi kehidupan pengikut Kristus itu bukan modifikasi, tapi harus transformasi. Apa yang ditransformasi? Karakter. Mati bagi diri, mati bagi dosa. Artinya, kalau saya mati bagi diri, orang yang mati di kuburan sana bisa nggak digoda? Nggak bisa. Digoda pun mereka nggak akan berdosa. Harus seperti itu. Mati diri itu harus seperti itu. Kalau saya dengan orang marah, lalu saya terpancing marah, itu belum mati diri namanya. Masih hidup. Makanya masih ngefek. Ya. Kemarahan orang masih berpengaruh kepada saya. Kalau ada orang yang menanam atau membeli sesuatu, lalu saya juga ikutan menanam dan membeli sesuatu. Ini belum mati diri namanya. Orang di sana bikin A, saya berkompetisi di sini bikin B. Ini belum mati diri. Atau ada orang yang ngomongin saya, lalu saya tersinggung, nggak mau ketemu lagi. Ini belum mati diri namanya, masih hidup. Kalau orang mati nggak bakal berpengaruh. Digosipin. Saya mau contoh, Ibu Kartini sudah mati. Saya mau gosipin dia sekarang. Tersinggung nggak Ibu Kartini? Enggak lah, nggak bakalan tersinggung. Dia udah mati. Itu dia bukti bahwa orang sudah mati diri. Nggak bisa tersinggung lagi. Nggak bisa tersinggung. Nggak akan ada keluar dari orang yang mati diri, oh harga diri saya. Ya. Orang yang masih punya harga diri belum mati diri. Kehidupan harus benar-benar baru. Dan mati diri ini hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya saya mati diri? Bagaimana caranya supaya saya bisa berhenti untuk menjadi saksi palsu? Karena kalau saya nggak berhenti sekarang, maka nanti pas penganiayaan, sayalah yang akan menjadi pengkhianat bagi saudara-saudara saya. Sayalah yang akan jadi Yudas. Kalau saya sekarang nggak berhenti menggunakan sertifikat vaksin palsu, saya tidak berhenti menggosip, saya tidak berhenti untuk mengeluh dan bersungut, baik itu secara tulisan maupun secara perkataan. Kalau saya tidak berhenti, maka nanti saya akan jadi Yudas. Karakter Yudas yang kita sedang pupuk dari sekarang. Mati diri adalah transformasi. Dan itu ada di tangga nomor 6. Ya,
tangga nomor 6. Kalau saya belum mati diri, artinya saya belum juga justification by faith, pembenaran oleh iman, belum. Ya, saudara-saudara ingat pekabaran 3 malaikat. Yang pertama adalah pembenaran oleh iman. Yang kedua adalah penyucian oleh penurutan. Baru saya bisa pekabaran malaikat yang ketiga, yaitu karakter seperti Kristus. Pekabaran malaikat ketiga adalah karakter Kristus. Orang yang punya karakter Kristus pasti tolak sandelo, pasti. Sudah pasti itu. Dan untuk mencapai kebenaran Kristus, karakter Kristus, saya harus dari pembenaran oleh iman dulu. Pembenaran oleh iman itu di breakdown ada 5 tahapannya. 1, ada rasa bersalah dulu. Kalau udah rasa bersalah, jangan dibenarkan, jangan membenarkan diri. Pelihara rasa bersalahnya menjadi reformasi. Ketika saya reformasi, saya akan give up. Ya, tidak ada lagi kekhawatiran. Ketika sudah tidak ada lagi kekhawatiran, maka saya bisa jadi orang yang berani. Berani karena iman. Berani ambil keputusan. Berani tampil beda. Ya, berani tampil beda. Saya mau menurut, saya mau reformasi kesehatan. Oh, nanti dulu. Kalau potluck rame-rame nggak usah kita terlalu ekstrim. Itu nggak bisa, itu masih takut. Kalau memang saya reformasi kesehatan, tidak ada kompromi. Dimanapun saya berada, saya reformasi kesehatan. Baik dilihat orang, di depan orang, maupun saya sendiri. Saudara, ketika saya sudah lewati tangga nomor 5, penyucian barulah bisa dimulai. Dan penyucian ini adalah tahapan kita untuk transformasi karakter, untuk mati, untuk jadi orang mati. Ya, ini orang mati ini. Disinggung nggak tersinggung, digoda nggak tergoda, tetap menurut kepada perintah Tuhan. Dikasih makanan keras nggak keselak, ya. Ada air, nggak ada air, tanah kering, tetap berbuah. Ini udah mati diri. Nggak kayak pohon-pohon lain. Kalau cukup air baru berbuah. Nah, ini sudah tidak lagi memerlukan yang seperti itu, tapi tetap berbuah. Melayani orang lain, berkorban demi orang lain. Ada balasan, ada bayaran, atau tidak ada bayaran, tetap melayani, tetap berkorban. Inilah tahapan orang-orang yang sudah mati. Sudah mati. Kita harus mati. Ya, jangan kita nanti mati gara-gara kelaparan. Matilah sekarang, selagi kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa mengusahakan kesempurnaan karakter sendirian. Tidak akan bisa. Kutipan terakhir saya pada sore hari ini. Angin terdengar gemerisik di daun dan bunga. Namun angin itu tidak bisa kita lihat. Begitu juga halnya dengan pekerjaan Roh Kudus. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan waktu yang pasti, tempat, atau proses pertobatan. Saya nggak bisa katakan bagaimana proses pertobatannya. Saya nggak bisa katakan bagaimana. Ya. Kalau saya nggak bisa ceritakan pertobatan saya, bukan berarti saya tidak bertobat. Karena sama seperti angin. Ya. Kristus bekerja secara terus-menerus pada hati, pekerjaannya itu tidak bisa dilihat seperti angin, tapi bisa dirasakan. Apa rasanya? Rasanya adalah ada pengaruh yang menarik jiwa itu kepada Kristus. Dari mana kita bisa melakukan ini? Kalau kita membaca kitab suci. Kalau kita mendengarkan firman, sering mendengarkan firman dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika Roh datang dengan panggilan yang lebih langsung, jiwa itu langsung dengan sukacita berserah. Jadi ada orang yang bertobat dalam satu kali khotbah. Dan ini seringkali disebut dengan pertobatan tiba-tiba. Tetapi sebenarnya ini bukan pertobatan tiba-tiba. Pertobatan tidak ada yang tiba-tiba. Ini sudah ada prosesnya, hanya tidak kelihatan. Yang kelihatan nanti adalah hasilnya.
Tetapi pekerjaannya, prosesnya yang panjang, ya. Bujukan Roh Tuhan itu adalah proses yang panjang dan menahun. Itu sebabnya kalau country living, jangan untuk melepaskan diri dari kelaparan. Country living itu adalah untuk pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter itu adalah hasil pekerjaan roh. Dan hasil pekerjaan roh itu adalah menahun. Jadi bagaimana saya mau country living 1 hari sebelum kelaparan? Nggak kena, nggak masuk ini. Ya. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat dan pekerjaan pertobatan ini menahun, panjang. Itu sebabnya saudara-saudara panggilan ini segera dan sangat segera. Ini urgent call. Ini urgent call. Ya, kita punya nubuatan dari pemimpin negara kita bahwa tahun depan ada tahun ke-8. Masih 2 kaki sekarang? 1 di kota, 1 di desa? Atau masih dua-duanya di kota? Saudara-saudara, tidak akan bisa kita lolos. Tidak akan bisa. Sedangkan Adam dan Hawa aja yang begitu sempurna, tidak bisa bertahan dalam kekudusan. Apalagi kita. Pekerjaan Roh Kudus itu menahun. Pekerjaan Roh Tuhan itu panjang. Jangan anggap enteng. Kita perlu waktu. Supaya kita bisa bertobat. Memang pertobatan bisa dalam tiba-tiba. Hasilnya kita lihat tiba-tiba. Tetapi prosesnya itu panjang. Prosesnya itu panjang. Jadi supaya jangan tunda pertobatan. Ketika saya mendengar, mari kita sambut panggilan. Kita sambut dan segera bertobat. Supaya kita cepat naik levelnya. Cepat dan cepat Tuhan membutuhkan banyak pekerja. Tuhan membutuhkan banyak pekerja. Tetapi kalau kita tidak mau diubahkan, maka sayang sekali Tuhan akan ambil tanggung jawab itu dari kita dan akan Tuhan pindahkan kepada orang lain. Dan kalau manusia sampai tidak cukup lagi untuk memberitakannya, maka Tuhan akan panggil batu-batu untuk berbicara. Saudara-saudara, kita adalah agen-agen Tuhan. Mari kita siapkan karakter kita supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Kita bisa serupa dengan Kristus. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, ada pertanyaan tadi. Apakah tangga keempat? Tangga keempat, sebentar. Tangga keempat, penyerahan. Sama seperti tangga keenam? Ya. Jadi tangga keempat itu sudah ada bibitnya. Tapi tangga keenam lebih banyak lagi, Kak Teri. Yaitu penurutan sempurna. Itu buktinya. Jadi pada saat tangga keempat, kita masih dalam hal kekhawatiran hilang, ketakutan hilang, ya. Tapi penurutan itu belum sempurna. Nah, di tangga yang ke-6 itu ditambah dengan penurutan yang sempurna. Jadi kita nggak goyang lagi, digoda dengan persyaratan-persyaratan, kita tetap teguh dengan penurutan yang sempurna terhadap hukum, ya. Jadi bibitnya dari 4 dibawa ke 5 dan disempurnakan di 6, disempurnakan di 7 sampai nanti yang ke-10 lebih sempurna lagi. Begitu. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, boleh dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, ada pertanyaan. Boleh bertanya, Sis Lady? Ya, silakan Pak. Baik, selamat sore bagi kita semua. Ya. Meskipun saya beberapa bulan tidak pernah ikut Zoom ini, tetapi Sis Lady, saya tiap kali habis
Setelah dibikin ini renungan dan masuk ke YouTube, saya langsung download itu. Kemudian besoknya saya lihat. Sampai yang terakhir kemarin lebih baik tidak makan daripada makan. Dan saya dan istri langsung praktekkan besoknya. Puji Tuhan. Dan luar biasa memang hasilnya itu. Saya tidak bisa berbohong. Karena saya mengalami aritmia ini sudah setahun ini. Namun sebelum saya melakukan puasa 2 kali, makan 2 kali dalam sehari, baru 5 hari kelima ini saya mencoba dengan istri saya merasakan hasilnya luar biasa. Amin, puji Tuhan. Sore hari ini lebih luar biasa lagi. Ya. Karena jujur kalau ini nanti malam Tuhan Yesus datang nih, mungkin banyak kita yang nggak selamat ini. Ternyata renungan ini, waduh, sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan selalu ketika saya ikut renungannya Bu Lady ini, saya seperti ditusuk-tusuk hati saya ini. Ya. Renungan ini yang saya perlukan. Jujur ya, saya perlukan renungan seperti ini. Karena bahkan ketika setiap kali saya ikuti YouTube-nya Sis Lady ini, saya pernah ngomong ke jemaat saya tentang pegabaian Country Living. Kebetulan saya dikasih waktu untuk membawa renungan di hari Rabu. Belum lagi saya doa tutup, ya sudah disangkal oleh hamba Tuhan bahwa belum saatnya sekarang Country Living ini. Ya, tunggu komando dari atas. Ya, jadi seolah-olah ya tahu sendiri ya di gereja kita kalau sudah pendeta yang ngomong seperti itu, otomatis jemaat kan pasti pasti mengamini. Dan saya seringkali, ya Tuhan, kenapa seperti ini? Jadi seolah-olah saya kan hanya pembual kan. Dalam renungan itu saya menjadi seorang pembual gitu. Ya. Nah, saya bahkan saudara saya juga yang satu jemaat, saya satu gembala ya, tapi dia beda jemaat. Karena pendeta kami satu pendeta memegang 2 jemaat. Sampai dia datang ke tempat saya, ya mengkonfrontasi omongan saya itu di grup waktu itu. Karena saya mengambil renungan di grup Zoom juga seperti ini. Ya, kenapa kamu omongan seperti itu? Itu Country Living itu kan itu bagi siapa yang mau. Kalau nggak mau ya nggak usah kamu buat renungan itu secara umum gitu. Wah, saya akhirnya ya saya nggak bisa tutup-tutupi lagi. Ya inilah pilihan hidup. Kalau kemudian hamba Tuhan, saya tahu dia lebih ngerti daripada saya, kemudian dia nggak pernah memandangkan, ya bagaimana? Saya nggak mungkin terang yang saya miliki nggak saya kumandangkan. Saya berdosa, saya saksi palsu, ya tahu, sesuai kan? Ya. Masa terang yang saya miliki kemudian nggak saya ingin kumandangkan, bahkan ke orang-orang yang mengaku orang Advent sekalipun gitu. Nah, ingin saya tanyakan sesuai ketika saya marah, ya, mendengar bantahan pendeta, mendengar bantahan saudara kandung saya, saudara seiman saya marah saat itu. Ya, tetapi marah saya itu bukan marah-marah artinya saya dendam enggak. Marah saya itu, loh kamu orang Advent kok nggak tahu pekabaran ini gitu. Nah, apakah kira-kira itu saya menjadi saksi palsu Lady? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke. Jadi dalam marah itu Pak, ya. Kita udah bahas di perintah yang ke-6 sebenarnya ya. Tidak ada alasan untuk marah kecuali hanya diperbolehkan ketika nama Bapa kita dihina. Ya. Jadi itu yang pertama, rumus marah. Yang kedua, hubungannya dengan perintah ke-9 ini. Ketika saya marah, apakah kita selesaikan ini dengan orang yang tadi saya bilang ya, kalau kita punya masalah yang sulit di dalam satu rumah, jangan kita bawa masalah itu kepada orang di luar rumah. Ya. Selesaikan di dalam dan tutuplah mulut di luar rumah. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah ketika Bapak marah, tadi juga saya sebutkan tadi kutipannya, kita harus tetap di dalam roh pengikut Kristus. Nah, ini yang kita sering lalai, ya, kita sering lalai. Ketika saya mengalami masalah-masalah yang sulit, saya harus membicarakannya
dengan roh pengikut Kristus. Ya. Jadi itu Pak, sebenarnya Bapak ini bukan marah, tetapi lebih kepada kesal ya dengan pekabaran yang diinjak-injak, ya. Tetapi Pak, untuk hal ini kita harus lebih legowo Pak, ya, harus lebih legowo. Sebagai kalau mau jadi messenger of God, ya, juru kabar Tuhan. Ketika pekabaran itu ditolak, harusnya itu nggak berefek kepada saya. Ini mati diri belum Pak, ya, mati diri belum. Jadi memang pekabaran itu yang diinjak-injak, tapi saya sebagai juru kabarnya, saya merasa merasa kecewa dengan sambutannya. Ya, harusnya nggak seperti itu. Apapun itu, sebaiknya tidak ada keluar dari mulut kita, karena kalau sudah marah Pak, ini secara hukum kesehatan ya. Kalau ada terjadi kemarahan, ini artinya adrenalin dari ginjal itu diproduksi. Dan adrenalin ini menutupi, membanjiri otak. Sehingga otak kita, itulah yang dinamakan otak berkabut. Tidak jernih. Ya, makanya kalau orang marah, katanya apa? Oh, ini bisa bunuh anak sendiri. Ya, ini yang terjadi. Kenapa? Karena ada adrenalin yang membanjiri otak kita. Sehingga otak kita bilang apa? Otak kita bilang, ini udah kebanyakan. Ini udah kebanyakan, stop. Sehingga pembuluh darah ya semua dikecilkan. Pembuluh darah semua dikecilkan supaya aliran ini berhenti gitu. Nah, apa yang terjadi ketika pembuluh darah dikecilkan? Liver kita mengalami kekurangan asupan darah, kekurangan nutrisi karena darah membawa nutrisi. Liver kita membawa kekurangan asupan sehingga liver ini mengecil dan mengeras. Ya, inilah bisa namanya apa? Kanker hati yang mengeras. Jadi secara ilmu fisiologi tubuh, marah memang sangat merugikan baik untuk objek yang di luar maupun si objek yang marah, subjek yang marah, ya. Jadi Bapak luar biasa kesaksiannya, puji Tuhan, tapi mari lebih matikan diri, Pak. Ya, matikan diri. Kalau ditolak nggak apa-apa. Dan Bapak harus, tadi saya bilang ya, sebagai pekerja Kristus, harus bahagia, Pak. Ketika saya ditolak, saya bahagia. Jangan sampai tunjukkan, saya sudah capek, saya sudah berkorban, ya. Jangan sampai seperti itu, supaya orang melihat kebahagiaan kita. Ya. Apapun itu, beban yang Bapak pikul sebagai misalnya pekerja di ladang Tuhan, simpan itu untuk Bapak dan Tuhan saja. Ya, semoga membantu ya Pak. Baik. Ada ini yang japri katanya di balik boleh kita ganti dengan anak panah dari bawah ke atas. Oh, jadi jangan gambar orang karena orang ini menginjak Yesus. Oh iya ya, tangganya yang di bawah itu ada tulisan Yesus, jadi sepertinya tidak sopan, kakinya menginjak. Jadi diganti aja orangnya. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya untuk masukannya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada. Oke. Ya, roh kerendahan hati ya. Nanti bisa, pasti bisa. Kalau masih ada, baik, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada pemimpin. Langsung closing statement ya Bu ya? Ya, langsung closing statement Kak. Ya, oke. Closing statement. Baik, terima kasih, saudara-saudara. Pelajaran kita satu lagi ya. Minggu depan kita akan tidak ada break, langsung minggu depan hari Senin kita akan bahas perintah yang ke-10. Semua ini hanyalah untuk membuat saya bisa berkaca. Sudah sampai di mana saya sekarang? Berapa lama lagi waktu yang saya miliki
supaya saya bisa mencapai kesempurnaan Kristus ini. Karena ini standar ke surga ini. Ya, nggak ada karena saya umur 30 tahun, maka saya standarnya cukup sampai nomor 5. Nggak ada. Untuk anak umur 5 tahun, untuk anak umur 10 tahun, untuk orang tua yang umur 70 tahun pun sama. Sama, standar ke surga itu sama. Harus sempurna seperti Kristus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini adalah prosesnya lama, panjang. Itu sebabnya Tuhan sediakan country living untuk mempercepat proses ini. Ketika berada di desa, proses ini yang tadinya menahun bertahun-tahun menjadi 10 kali lebih cepat dan lebih mudah. Jadi saudara-saudara, berapa lama lagi waktu yang kita miliki di dunia ini? Berapa lama lagi? Kalau memang tidak lama lagi, kenapa? Kenapa masih mengandalkan hidup di kota dengan mengorbankan prinsip-prinsip? Semakin nanti kita mendekati, semakin kita mendekati masa penganiayaan, semakin banyak prinsip yang dikorbankan, semakin kita tidak peka, kita menganggap itu normal saja, dan akhirnya kita tidak sadar, kita masuk, ditipu di dalam penipuan setan yang paling besar. Saudara, berangkatlah sekarang. Saya tidak pernah anjurkan ini sebelumnya. Ya, bahkan saya tidak pernah membahas country living secara khusus. Tetapi mendekati akhir dari pelajaran kita, saya sangat sarankan, kalau kita mau mempercepat proses itu, proses pekerjaan Roh Kudus, mari tinggalkan kota. Mari tinggalkan kota. Waktu yang ada ini, kalau memang tahun depan adalah tahun ke-8, saudara-saudara, sekarang pekerjaan Roh Kudus luar biasa kencang dan cepatnya. Saya yakin dalam 3 bulan pun bisa untuk mencapai ini. Saya yakin itu. Kalau memang sekarang kita berani mengambil keputusan, ini, level 4. Kalau memang sekarang ini sudah tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi, sudah mau give up, maka jalan untuk tanggal 5, 6, 7, sampai 10 ini lebih cepat. Karena penyucian oleh penurutan ini pekerjaan Roh Kudus ya. Ini semua adalah roh yang mengerjakan. Dari 1 sampai 10 ini semua roh yang mengerjakan. Dan sekarang ini sedang kita mempunyai kuasa yang besar. Roh Kudus sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Saya melihat itu. Saya melihat hati orang diubahkan dalam sekejap. Cepat sekali. Tapi ternyata Roh Nubuat katakan nggak ada yang cepat, nggak ada yang sekejap. Semuanya itu sudah proses ternyata, hanya tidak terlihat. Saudara-saudara, saya berdoa supaya sekiranya mungkin Tuhan masih akan menahan 4 mata angin. Supaya proses yang sudah dimulai dalam diri kita masing-masing bisa diselesaikan. Diselesaikan supaya kita bisa segera dimeteraikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pekabaran yang kami dengarkan pada sore hari ini. Hamba-Mu ditegur oleh karena perkataan yang hamba-Mu juga tidak sadari dalam membawakan firman. Ada yang berlebih, ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang terluput dari kesadaran hamba-Mu ini sebagai manusia. Biarlah kiranya Engkau mengampuni, biarlah segala pengertian pemahaman yang salah yang mungkin ditimbulkan oleh kelemahan hamba-Mu ini, Tuhan kiranya menghapus semua pemahaman yang salah dan menyempurnakan pemahaman itu menjadi pemahaman yang benar. Bapa dari surga, tidak lama lagi Tuhan kami punya waktu. Ketika kami masih mengandalkan kepalsuan-kepalsuan untuk bertahan demi ketakutan dan kekhawatiran kami. Bapak bantu kami Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa lepaskan ketakutan itu. Dan tidak mengandalkan kepalsuan. Supaya kami tidak memupuk roh Yudas yang akan
menjadi satu hal yang menakutkan. Ketika penganiayaan terjadi, kamilah yang akan menjadi saksi palsu bagi saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kuatkan kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya dimanapun saudara-saudara ini berada, mereka memiliki satu kelompok yang dapat membangun, yang dapat memupuk kerohanian mereka, supaya masing-masing kami dimanapun kami berada, kami bertumbuh. Saat ini kami tidak punya waktu banyak, Tuhan. Biarlah pertumbuhan ini semakin lebih cepat. Dan pada saatnya nanti, tepat sebelum pintu kasihan ditutup, sebelum keempat mata angin dilepaskan, kami sudah menerima meterai Bapa. Terima kasih, persatukan kami dalam iman dan pengharapan. Di hadapan kami, jam yang tergelap sudah tiba. Biarlah lampu kami yang kecil sekalipun tetap menyala dengan terang di dalam kegelapan. Di dalam nama anak-Mu Yesua Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Sis Lady, yang telah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya kita dapat. Saya matikan dulu. Terima kasih, Sis Lady. Ya, sama-sama, Sister. Makasih, Lady. Ya, sama-sama, Tante. Telat tadi ya. Nanti lihat di Zoom lagi. Ya, Di nanti YouTube. YouTube ya, Tante ya. Iya.